Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi AES atau Advanced Encryption Standard. Penyampaian materi ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah Keamanan Informasi dan dosen pengampu Bapak Nadjarudin Safaat MT. Di sini makalah kami dibuat yang beranggotakan Anugrah Ananda Adiguna yang nantinya akan mempresentasikan cara kerja dari algoritma AES. Saya sendiri Bintang Cahya akan menjelaskan sejarah singkat, M. Aufa Rahman akan menjelaskan implementasi, M. Ridho Saputra akan menjelaskan codingan, dan Tengku Kesyarendika akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari algoritma AES. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita akan memasuki materi pertama, yaitu sejarah encryption AES yang saya akan bawakan sendiri. Di sini saya bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, algoritma AES merupakan algoritma kriptografi yang digunakan untuk mengamankan data. Alasan dibuatnya algoritma AES ini yaitu dimulai pada tanggapan pemerintah AS untuk mengamankan pemerintahannya di berbagai bidang, sehingga dibuatlah algoritma untuk mengamankan data mereka. Selanjutnya, AES adalah lanjutan dari algoritma enkripsi standar DES atau Data Encryption Standard. Sebelum adanya algoritma AES, agen federal sudah mempunyai algoritma yang mereka gunakan, yaitu algoritma DES. Namun, algoritma DES ini dianggap kurang mampu untuk mengamankan data, sehingga pada waktu 22 jam dapat dibobol. Selanjutnya yaitu dibuat oleh Vincent Rijman dan John Diamond asal Belgia, atau sering disebut dengan algoritma Rijndael. Karena kurangnya keamanan algoritma DES, sehingga agen federal mengumumkan sayembara publik untuk membuat algoritma baru yang dapat bertahan lebih dari 5 tahun. Sehingga pada Agustus tahun 1998, NIST mengumumkan 15 proposal yang telah masuk dan diseleksi, dan pada tahun 1999 hanya ada 5 proposal yang diterima. Yang pertama yaitu MARS, yang kedua RC6, yang ketiga Rijndael, yang keempat Serpent, dan yang kelima Tufis. Sehingga namun pemenangnya dimenangkan oleh algoritma Rijndael yang dibuat oleh Rijman dan John Diamond asal Belgia. Jadi algoritma Rijndael ini merupakan gabungan dari nama penemunya. Pada akhirnya algoritma Rijndael ini menjadi pemenang, sehingga pada tahun 2002 algoritma Rijndael ini diganti namanya menjadi standar encryption tingkat lanjut dan diterbitkan di Institut Standar dan Teknologi Nasional AS atau NIST. Selanjutnya yaitu algoritma AES adalah block ciphertext simetrik yang dapat mengenkripsi atau encipher
dan deskripsi atau decipher untuk melindungi sebuah informasi. Jadi maksudnya mengenkripsi dan mendeskripsi yaitu mengenkripsi yaitu mengubah data yang dapat dibaca menjadi data yang tidak dapat dibaca atau encryption. Kebalikannya dari mengenkripsi, deskripsi yaitu mengubah data yang tidak dapat dibaca kembali ke bentuk semula menjadi bentuk plain text yang dapat dibaca. Karakteristik dari algoritma AES ini didesain menggunakan blok cipher minimal dari blok 128 bit input dan ukuran 3 kunci 3 key size yang mendukung, yaitu kunci 128 bit, 192 bit, dan juga 256 bit. Itu saja materi singkat yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah singkat dari algoritma AES. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Nanda Diguna. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja algoritma AES. Cara algoritma AES adalah blok ciphertext simetrik yang dapat mengekskripsi atau encipher dan deskripsi decipher untuk melindungi sebuah informasi. Kemudian di sini ada contoh plain text. Kita ambil contoh teknik informatik dan cipherkey keamanan informasi. Di sini kita akan membuat menjadi tabel teknik informatik. Di sini sudah terdapat tabel ASC tabel. Di sini kita sesuaikan hurufnya dengan ASC tabel. Sama juga caranya dengan cipherkey. Kemudian di sini ada addron key. Addron key pada dasarnya adalah mengkombinasikan ciphertext yang sudah ada dengan cipherkey dengan hubungan XOR seperti terlihat pada gambar. Jadi tabel yang sudah kita dapat dari tabel ASC akan kita XOR dengan tabelnya cipherkey. Nah, di sini adalah proses cara addron key. Yang pertama, proses addron key kolom 1 baris 1. Di sini ada 54 dan 4B. Kemudian di sini kita akan mencari bilangan biner, di mana 5 itu 10101, 4 itu 0100, 4B 4 itu 0100, B itu 1011. Di sini kita jumlahkan, hasilnya dapat 0001 1111, di mana angka binernya yaitu 1F. Dan begitu juga cara seterusnya, dan kita mendapatkan hasil yang di sini 1F 00 0A 03 08 05 08 00 0F 01 14 02 13 19 08 02. Kemudian ada cipherkey. Cipherkey di sini jadi di sini cipherkey. Di sini kita ambil tabel yang dari cipherkey. Kemudian di sini akan kita cari cara manualnya. Baiklah, di sini ada tabel cipherkey. Yang pertama kita masukkan kolom keempat terlebih dahulu. Di sini ada 52, 4D, 41, dan 49. Di sini kita row menjadi 4D, 41, 49, 52. Jadi 52-nya turun ke bawah. Di sini kita menggunakan subbyte, 4D menjadi E3, 41 menjadi 83,
49 menjadi 3B, 52 menjadi 00. Kemudian di sini kita XOR di kolom pertama, yaitu 4B, 45, 41, 4D. Jadi di sini 3 dan 4B. Di sini E3 yaitu 111000011, 4B yaitu 0100 1011. Di sini kita jumlahkan jadi 0 0 01 01 01. Di sini hasilnya adalah A8. Seterusnya 83 dan 45. Di sini 83 jadi 1000 0011 45 0100 0101. Jadi di sini kita jumlahkan hasilnya adalah 1100 0110. Di sini kita dapatkan hasilnya C6. Kemudian 3B XOR 41. 3B 0011 1011 41 yaitu 0100 0001. Sini kita jumlahkan 0 1 0 1 1110. Di hasilnya 7A. Jadi di sini 00 XOR 4D. 00 yaitu 0000 0000. 4D 0100 1101. Kita jumlahkan 1011 0010. Di hasilnya 4D. Jadi di sini kita mendapatkan A9, C6, 7A, 4D. Di sini kita XOR lagi di kolom yang kedua, yaitu 41, 4E, 41, 4E. 41 XOR dengan A9 41 0100 0001. Sedangkan A9 itu 1001 100001. Jadi dapat hasilnya 0001 0111. Hasilnya E8. Kemudian 4E dengan C6. 4E itu 0100 110, C6 itu 1100 0110. Sini kita jumlahkan dapat 0 0 01 0001. Hasilnya 88. Kemudian 41 XOR 7A. Sini 41 itu 0100 0001. 7A 0111 1010. Dijumlahkan 1101 1100. Dapat hasilnya 3B.
Kemudian 4E XOR 4D. 4E 0100 1110. 4D itu 0100 1101. Jumlahkan 11000000. Jadi kita dapatkan 03. Kemudian hasil tadi 49, 4E, 46, 4F, itu di kolom ketiga di XOR-kan dengan hasil yang tadi. E8 88 3B03. Jadi 49 di XOR-kan E8 49 itu 0100 1001. E8 itu 1110 1000. Dijumlahkan 1000 0101. Hasilnya A1. Kemudian 4E XOR 88. 4E itu 0100 1110. 88 yaitu 1000 1000. Dijumlahkan 01 10 00 11. Dapat hasilnya C6. Kemudian 46 XOR 3B. 46 itu 0100 0110. 3B 0001 1011. Dijumlahkan 1000 11 1110. Hasilnya 7D. Kemudian 4F XOR 03. 4F itu 0100 1111 03 0000 0011. Kita jumlahkan 0011 0010. Dapat hasilnya 4C. Kemudian hasil tadi di XOR-kan dengan kolom kelima. 52 XOR A1. 52 0101 0010 A1 1010 0001. Dijumlahkan 1100 1111. Dapat hasilnya F3. Kemudian 4D XOR C6. 4D 0100 1101 C6 1100 dijumlahkan 1101 0001. Dapat hasilnya 8B. Kemudian 41 XOR 7D. 41 itu 0100 0001. 7D itu 0111 110 1 dijumlahkan 0011 1100. Dapat hasilnya 3C. Kemudian 49 XOR 4C. 49 0100 1001. 4C 0100 1100. Dijumlahkan 1010 0000. Dapat hasilnya 05.
Jadi di pertama tadi A8, C6, 7A, 4D itu ada disebut dengan aircon. Kita menggunakan aircon 1, 01, 00, 00, 00. Dapat hasilnya A9, C6, 7A, 4D. Jadi ini adalah hasil tabel Chipper K di round 1. A9, C6, 7A, 4D, E8, 88, 3B03, A1, C4, 7D, 4C, F3, 8B, 3C, 05. Kemudian di sini kita subbyte yang hasil dari Edron K sebelumnya. F1 itu C0, 0063, 0A67, 037B, dan 0830, 056B, 0830, 0063, dan seterusnya. Kemudian di sini terdapat shift row. Shift row seperti namanya adalah sebuah proses yang melakukan shift atau pergeseran pada setiap elemen blok atau tabel yang dilakukan per barisnya, yaitu baris pertama tidak dilakukan pergeseran, baris kedua dilakukan pergeseran 1 byte ke kiri, baris ketiga dilakukan pergeseran 2 byte ke kiri, baris keempat dilakukan pergeseran 3 byte ke kiri. Jadi hasil yang tadi itu seperti pada tabel yang sebelah kanan. Kemudian di sini ada mix column. Mix column ini yang hasil dari shift row, kita akan menggunakan cara mix column. Yang terjadi saat mix column adalah pengalian tiap elemen dari blok chipper dengan matriks. Jadi di sini caranya seperti matriks biasa. Jadi di sini ada mix column. Di sini 02, 03, 01, 01 dikalikan dengan C0, 6B, FA, 77. Di sini kita kalikan seperti tanda panah berikut. Kemudian ada namanya polinomial. Polinomial itu ada X pangkat 7, X pangkat 6, X pangkat 5, X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X 1. Di sini kita kalikan 02 dikali C0. Yang dimana 02 itu 0000 0010. Jadi di sini kita ambil yang angka 1 saja. Yang dimana 1 itu posisinya adalah X. Maka 02 sama dengan X. Selanjutnya CO. C0. Selanjutnya C0. Selanjutnya C0 yaitu 1100 0000. Jadi di sini kita ambil yang kiri yaitu X pangkat 7 ditambah X pangkat 6. Jadi caranya 02 dikali C0 02
itu caranya X dikali X7 ditambah X6. Kemudian dikali X8, X pangkat 8 ditambah X pangkat 7. Di sini X pangkat 8 itu tidak ada, jadi kita pecah menjadi X pangkat 4 tambah X pangkat 3 ditambah X ditambah 1 ditambah X pangkat 7. Sini kita urutkan X pangkat 7 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah X ditambah 1. Itu hasilnya 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Selanjutnya yaitu 03 dikali 6B. Di sini 03 X ditambah 1, 6B X pangkat 6 ditambah X pangkat 5 ditambah X ditambah 1. Jadi X tambah 1 dikali X pangkat 6 dikali X pangkat 5 ditambah X ditambah 1. Jadi kita kalikan, hasilnya X pangkat 7 ditambah X pangkat 6 ditambah X pangkat 2 ditambah X. Ditambah, masukkan perkalian 1, 6 pangkat X pangkat 6 ditambah X pangkat 5 ditambah X tambah 1. Jadi di sini ada yang sama, kita coret. Dapat hasilnya X pangkat 7 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah 1. Hasilnya 10, 11, 11, 01. Di sini FA karena dikalikan 01, jadi langsung aja 1111, 10, 10. Begitu juga dengan 77, 01, 11, 0111. Di sini kita jumlahkan semua hasil yang di atas 1001 1011 1011 1011 11 0111 Sini kita jumlahkan hasilnya 1 0 1 0 1 0 1 1. Maka hasilnya adalah AB. Sini kita buat kolom. Jadi hasil dari yang kolom pertama tadi adalah AB. Di sini selanjutnya caranya tetap sama. Maka kita dapatkan hasil 67 DD 24 AF E3 A1 EA 8F 0F C9 EF 18 9C E7 3A. Jadi hasil dari mix kolom tadi kita pakai cara add round key dengan hasil yang sebelumnya kita pakai kepada shift key. Jadi hasil dari shift key itu kita add round key dengan hasil mix kolom. Nih
dan dapatlah hasil 02, B2, A769, 47, 6B, 9A, E9, 2E, C9, 4B, A3, EB, 17, DB, 3F. Jadi di sini kita ulang terus caranya sampai ke ronde 10. Jadi di sini ronde 0 itu sebenarnya ronde 1, kami tulis di sini ronde 0, dan ronde 9 itu ronde 10. Jadi di ronde 10 ini kita menggunakan tabel yang udah tertera di bawah. Jadi 65 itu adalah E, D5 itu tanda tanya, A5Z 84 tanda tanya, dan seterusnya. Jadi ini adalah hasil dari cara kerja algoritma AES. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Anugrah Ananda Adiguna yang telah memberikan materinya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh M. Aufar Rahman. Kepada M. Aufar Rahman, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aufar Rahman dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana implementasi IES pada software dan hardware. Baik, pada contoh gambar di atas, sebuah menampilkan hasil dari garis besar dari sebuah aplikasi. Terdapat menu file sumber, yakni asal lokasi file, yakni file sumber yang dapat bisa menemukan dari mana kita mengambil file tersebut, yang akan dienkripsi. Terus memasukkan data, ada masukkan data, kunci yang akan dijadikan key, terus kata kunci. Kata kunci ini digabungkan dari huruf dan angka dan konfirmasi kata kunci tersebut. Jadi kata kunci itu bisa dibilang seperti password. Jadi di dalam password itu kita bisa menggabungkan beberapa huruf dan angka, dan kita harus mengkonfirmasi atau mengulang kata sandi yang sama atau password yang sama supaya password kita tersebut bisa dipastikan dapat berguna atau lebih kita hafal dalam menunjukkan password tersebut. Selanjutnya, pada proses yang kedua, pengguna memilih file yang akan dienkripsikan dan memasukkan encryption key, memasukkan kata kunci yang dijelaskan mengenai file dokumen dan yang akan dienkripsikan, disertai dengan memasukkan key dan konfirmasi key. Nah, yang ketiga adalah hasil dari file yang kita masukkan kata sandi tersebut, terus yang telah kita inskripsi menjadi deskripsi. Nah, hasilnya menunjukkan file dengan yang telah diinskripsikan, waktu lama inskripsi, dan file yang telah diinskripsikan. Nah, di gambar di sini disebutkan inskripsinya telah berhasil dengan ukuran file yakni 1,38.752 bytes. Waktu inskripsinya yakni 1 detik 0,4,6 milidetik dengan bentuk normalitas dokumen inskripsi. Selanjutnya, pada proses yang menggunakan memilih file yang akan diinskripsikan dan deskripsikan key. Nah, pada proses deskripsi dimulai dengan memasukkan file, hasil inskripsi, dan description key yang sesuai dengan proses inskripsi awal. Nah, setelah melakukan hal tersebut atau yang sebelumnya, maka proses yang selanjutnya akan menampilkan hasil deskripsi, di mana hasil dari proses deskripsi adalah file yang awal yang sama sebelum diproses. Di samping hasil file juga tercantum informasi ukuran file hasil deskripsi dan waktu yang dibutuhkan untuk deskripsi.
Nah, di sini juga tercantum yakni ukuran file terus deskripsinya. Nah, sekian dari saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada M. Aufar Rahman yang telah membawakan materinya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Tengku Kesya Rendika. Kepada Tengku, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Kaisar Dika Mazdaifilaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan algoritma AES. Kelebihan algoritma AES. Yang pertama, kecepatan operasi algoritma AES ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan algoritma asimetrik lainnya, sehingga dapat digunakan pada sistem real-time seperti GSM. Yang kedua, karena AES ini memiliki panjang kunci yang paling sedikit 128 bit, maka AES dapat menahan serangan exhaustive cache search. Yang ketiga, AES memiliki kekuatan yang terletak pada operasi matematisnya yang kompleks dan membutuhkan sumber daya yang sangat besar jika ingin melakukan komputasi, sehingga AES ini dapat dijamin keamanannya. Selanjutnya, kekurangan algoritma AES. Yang pertama, karena jenis kuncinya yang simetris, maka akan menimbulkan kesulitan dalam memanajemen kunci. Karena untuk setiap penerimaan data yang penggunanya berbeda dibutuhkan kunci yang berbeda juga. Yang kedua, pengiriman dan penerimaan data memiliki kunci yang sama untuk setiap proses pengiriman dan penerimaan data. Hal ini membuat kuncinya mudah bocor meskipun dalam waktu yang lama. Yang ketiga, jika persamaan matematis yang mendasarinya ini dapat dipecahkan, maka barisan pertahanannya akan hancur berantakan dan membuat AES ini dapat ditembus. Sekianlah presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Tengku Kesya Rendika. Materi selanjutnya akan menjelaskan coding yang akan dibawakan oleh M. Rido Saputra. Kepada M. Rido Saputra, saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang source code algoritma AES. Nah, di sini kami memakai bahasa pemrograman Java. Kami mengimplementasikan array dimensi. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam source code-nya. Yang pertama itu ada method main ini. Nah, ini adalah output yang akan muncul pada run source code nantinya. Nah, di sini kami memakai scanner can yang berfungsi untuk menginput data melalui keyboard. Nah, di sini kami juga memakai metode string to be matrix yang berfungsi untuk merubah plain text dan merubah cipher ke dalam matrix atau ke dalam hexadesimal. Oke, di sini juga ada codingan tentang putaran dari 0 sampai 9, di mana sesuai dengan perhitungan manualnya, di antaranya ada subbyte, ada shift row, dan ada miss column. Juga ada ADD rangkai. Nah, yang pertama itu ada, saya jelaskan tentang ADD rangkai dulu. Nah, untuk ADD rangkai, untuk metodenya, nah ini untuk proses metode ADD rangkai. Nah, merupakan input matrix ini merupakan simbol sort, di mana semua nilai yang ada nilai yang telah dicari itu akan masuk ke dalam atau akan tersimpan ke dalam input matrix, ke dalam metode input matrix ini. Nah, lalu yang kedua itu ada subbytes. Nah, kita cari dulu metode subbyte-nya. Nah, di sini ada metode subbyte. Nah, untuk metode subbyte ini ada tabel xbox, di mana tabel xbox ini merupakan ketetapan dari algoritma tersebut. Jadi tidak bisa diubah dengan semena-mena.
Jadi untuk tabel subbox ini memang sudah ketetapan dari algoritma AS. Nah, ini untuk codingannya, di mana row itu adalah input matrix. Jadi nilai row nantinya itu akan tersimpan ke dalam input matrix. Oke, lalu selanjutnya itu ada save row. Nah, untuk save row, untuk metode save row, di sini untuk metode save row memakai swap matrix element, di mana metode yang digunakan untuk swap matrix ini yang nantinya akan dipakai ke dalam save column. Nah, di sini untuk implementasi swap matrix element ini, di mana row 1 dan kolom 1. Di sini untuk nilai di row 1 dan kolom 1 itu kosong. Nah, lalu nantinya dari row 2 dan kolom 2, data yang itu akan mengisi data yang kosong. Nah, selanjutnya data yang berisi tadi itu akan mengisi lagi data yang kosong selanjutnya. Maka begitu seterusnya. Nanti akan data yang telah dicari tadi itu akan masuk ke dalam method temp atau temporary. Nah, ini untuk inverse row ya. Untuk deskripsi ya. Oke. Selanjutnya itu ada metode mix column. Nah, untuk metode mix column, nah ini metode mix column. Untuk metode mix column itu memakai bytes. Kenapa memakai bytes? Kenapa tidak integer? Karena di sini kita meminimalisir angka besar. Jadi untuk batch ini, itu angka terbesarnya itu 128 dan angka terkecilnya yaitu minus 127. Nah, maka dari itu untuk miss column ini kita memakai batch tidak integer. Nah, itu 4 kali 4. Nah, di sini untuk Galoisnya. Nah, lalu metode Galois yang digunakan untuk mix column. Nah, jadi di sini kita memakai situasi while. Kita beri situasi while. Ketika A itu tidak sama dengan 0, maka dia akan mereturn. Nah, sambil mereturn, nantinya sorbet itu dia akan berkelanjutan gitu. Nah, dan jika nanti situasinya temporary ini atau nilai tadi itu tidak kosong atau tidak sama dengan 0, dia akan masuk ke akan melakukan yang ini. Nah, lalu dia akan return value. Oke, nah di sini untuk metode yang digunakan untuk inverse column untuk enkripsinya. Oke. Nah, untuk putaran 0 sampai 9 sudah dijelaskan. Nah, itu semua nilai yang sudah kita cari tadi, baik itu di subbyte, shift row, mix column, dan ada di key, itu akan masuk ke dalam metode input matrix, akan disimpan ke dalam metode input matrix, di mana nanti pas di outputnya, input matrix ini dia akan di print. Nah, sini dia. Untuk codingannya itu print matrix. Nah, nilai-nilai yang udah kita cari tadi atau yang udah dicari di subbyte shift row dan lain-lain itu dia akan dimunculkan pada saat outputnya.
Lalu ini untuk merubah zipper tadi ya. Ini untuk kita memakai string to be matrix. Nah, ini untuk proses decrypt yang pertama. Nah, ini metode merubah string ke matrix. Nah, di sini kita memakai char atau char ini yaitu array karakter untuk merubah yang diinputkan tadi. Dia akan terus berulang-ulang. Nah, ini untuk metode merubah matrix menjadi string. Oke, ini untuk metode proses ada dalam kayak tadi. Oke, ini lalu kita run saja untuk source code algoritma AES ini. Oke, kita masukkan zipper text ya. Nah, baru zipper key-nya. Nah, di sini untuk hasil run ya. Nah, untuk inputnya itu teknik informatik dan key-nya itu keamanan informasi atau keamanan informasi. Nah, lalu untuk plain text yang sudah berubah menjadi matrix itu T-nya itu 54. Nah, di sini kita bisa tengok dari round 0 sampai round yang ke-9. Nah, di sini kita dapat enkripsi ya. Untuk deskripsinya itu ciphertext yang dirubah menjadi matrix. Nah, dan di sini hasil rubah matrix ke char. Matrix tadi diubah ke char atau ke array karakter teknik informatik. Nah, di sini sudah sukses berjalan ya. Kita mendapatkan enkripsi dan deskripsinya. Oke, baik. Mungkin demikian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kami juga masih belajar dalam memahami algoritma ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penyampaian materi oleh Emrido Saputra, di sini saya buat kesimpulan yaitu Advanced Encryption Standard atau algoritma AES merupakan salah satu solusi yang baik untuk mengatasi masalah keamanan dan kerahasiaan data yang pada umumnya diterapkan dalam pengiriman dan penyimpanan data melalui media elektronik. Algoritma AES adalah blok ciphertext matrix yang dapat mengenkripsi atau encipher dan deskripsi atau decipher untuk melindungi sebuah informasi. Rich-Endiel dinobatkan sebagai juara dan dijadikan sebagai standar enkripsi yang baru. Rich-Endiel ini dinamai oleh dua kriptografer dari Belgia yaitu Vincent Rijman dan John Diamond. Mengapa algoritma ini menjadi pemenang? Karena NSA menyetujui algoritma AES karena memiliki karakteristik istimewa dalam mengamankan data yang menjadikannya mendapatkan status tersebut. Alhamdulillah, telah selesailah penyampaian materi kami. Bila mana ada kekurangan dalam penyampaian materi, kami dari kelompok 1 mengucapkan maaf karena kami masih dalam tahap mempelajari dan memahami dari algoritma AES ini. Saya tutup.
presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.